Kutuknya bukan bukan manusia hancurnya. Putih persis Petrus zaman dulu punya cucu. Ini yang rumah Petrus. Ada sendiri. Sekarang kita lihat batu sana ya. Ayo. Ini adalah lokasi di mana dulu Petrus tinggal dan juga tempat di mana Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Ya, Mas Pun. Jaga juga kan? Ini wajah-wajah yang lelah dalam perjalanan, tetapi tetap semangat. Karena di depan sudah ada perahu yang menunggu. Buka sepatu sudah capek. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ada satu ayat yang kita ramal kitab yang menjelaskan hanya itu apa? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa artinya Bapak Ibu melayang-layang di atas permukaan air? Artinya cuma Roh Allah yang bisa buat air seperti tanah. Karena itu Bapak Ibu, ketika Yesus dan murid-muridnya tanya dia, siapa dia? Dia nggak usah bilang siapa dia. Nggak usah bilang siapa dia. Tetapi dia tunjukkan itu kepada murid-muridnya. Dan dia jalan kaki Bapak Ibu di atas air. Jadi buat air seperti tanah. Karena itu dia berfirman, dia Roh Allah Bapak Ibu. Jelas? Mari kita sekarang tinggal bayang. Saya tahu itu luar biasa pada Danau Galilea. Ya, Bapak Ibu sekalian, Yesus banyak sekali mengadakan mujizat di tempat ini, di sekitar danau ini. Tadi dikatakan berjalan di atas air.
Yesus mau menyatakan juga bagaimana kuasanya atas alam, yaitu angin ribut diapakan? Diredakan. Angin ribut diredakan. Nah, ada manusia pun satu pun yang sanggup meredakan angin ribut. Yang ada juga orang lari begitu angin ribut. Tapi Yesus datang dan berkata, ini haluan, dia sedang tidur di buritan. Dia berkata, waktu dibangunkan, dia berkata, mengapa kamu begitu takut dan kurang percaya, tidak percaya? Kemudian dia katakan pada situ letak kekuatan kita, karena Tuhan yang turun tangan. Di mana kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Sudah, jalan aja terus, ombak gelombang, jalan terus. Kalau kalian bisa sendiri silakan. Mereka mau buang air pun tidak sanggup, akhirnya cari Yesus. Begitu cari Yesus, begitu bertemu dengan Yesus, Yesus cuma sekali katakan, diam, tenanglah. Tenang, bingung semua mereka. Itu yang disebut dalam Yeremia 17 ayat 5-8, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Allah. Tapi dikatakan juga, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan manusia. Oh, saya punya backing di belakang, saya punya jenderal di belakang. Tidak bisa. Andalkan Allah. Yesus berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Allah. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan manusia. Nah, dalam ombak dan gelombang ini, bagaimana Tuhan memberi ketenangan dalam hidup kita? Nomor satu tadi apa? Andalkan Tuhan. Biar izinkanlah Tuhan yang turun tangan. Jangan kita dengan kekuatan sendiri turun tangan. Tuhan yang berkuasa yang turun tangan. Pasti Dia beri yang terbaik. Amin. Ada lagu. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengatasinya seolah-olah tidak mampu, seolah-olah tiada. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu, Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Andalkan siapa? Andalkan siapa? Tuhan Yesus. Kita pasti menang. Amin. Ya Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus itu baik, Dia selalu bersama kita. Tadi dikatakan kita tidak perlu khawatir dan jangan takut karena Tuhan sanggup menghardik angin ribut dalam hidup kita. Amin. Sekarang kita patut bersuka cita karena Tuhan kita itu baik. Bapak Ibu, sekarang teman-teman kita di sini mau mengajarkan tari-tarian khas. Hamba
Shalom, shalom, shalom aleichem. Shalom aleichem. Shalom aleichem. Shalom aleichem. Shalom, shalom, shalom aleichem. Itu namanya seperti Iya, lucu-lucu lah. Iya. Hello. How are you? Shalom. Shalom. Happy New Shalom. Ya, terwinda daripada laut-laut Indonesia. Ya, saya membuat karya marah. Ya, supaya cepat tua. Ya, lihat Bapak Ibu. Rombongan Haifa siap-siap Bapak Ibu, kita akan dorong kamang kapal jalan. Tuhan Yesus, turunkanlah Roh Kudus, Roh pemimpin bagi kami yang senantiasa menyadarkan kami atas dosa-dosa yang telah kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan telah melukai hati sesama. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bab 16 ayat 22 sampai dengan 34. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dan tubuh mereka. Dan mereka mendera. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang
pada tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa surat